Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pekerjaan dan profesionalisme dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Islam yang mendasari profesionalisme. Akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat dari pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat kejujuran atau siddiq. Hampir semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama menjadi hancur karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu, kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW, dan sifat ini pula yang selalu diajarkan oleh Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain itu, dalam sebuah organisasi harus dikembangkan kejujuran. Begitu juga tegaknya negara, sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korupsi, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali. Lalu yang kedua yaitu sifat tanggung jawab atau amanah. Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga apapun pasti akan hancur bila orang-orang terlibat di dalamnya tidak amanah. Karena jika kita adalah manusia yang amanah, pasti kita dapat dipercaya oleh orang lain. Lalu yang ketiga, sifat komunikatif atau tablik. Salah satu ciri profesional dalam sikap komunikatif dan transparan ada dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang-orang lain lebih lancar. Ia dapat juga meyakinkan rekan-rekannya untuk melakukan kerjasama atau melakukan visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan diakses semua pihak. Tidak ada kerugian sehingga semua masyarakat, anggotanya, dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemimpinnya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Lalu yang terakhir, sifat cerdas atau fatona. Dengan kecerdasannya, seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan. Jadi, jika kita mempunyai sifat cerdas, kita dapat memanfaatkan apapun peluang yang ada, sehingga sebuah organisasi tersebut akan cepat lebih maju karena kita dapat memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, masih terdapat pula nilai-nilai Islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme, yaitu yang pertama, bersikap positif dan berpikir positif atau husnuzon. Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan berpikir dan bersikap positif mendorong seseorang untuk berpikir jernih dalam menghadapi setiap masalah. Husnuzon tersebut tidak saja ditujukan kepada sesama kawan dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap husnuzon kepada Allah SWT. Dengan pemikiran tersebut, seseorang akan lebih bersikap objektif dan optimis. Apabila ia berhasil dalam usahanya, tidak menjadi sombong dan lupa diri, dan apabila gagal tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Lalu yang kedua yaitu memperbanyak silaturahmi. Dalam Islam, kebiasaan silaturahmi merupakan bagian dari tanda-tanda keimanan. Namun dalam dunia bisnis, silaturahmi sering dijumpai dalam bentuk tradisi lobby. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar. Jadi seperti sebuah perkumpulan dan kita akan saling sharing satu sama lain dan saling belajar satu sama lain. Bagaimana cara suatu organisasi dapat berkembang lebih maju, dapat menjadi sebuah organisasi yang lebih maju. Lalu yang ketiga yaitu disiplin waktu dan menepati janji. Begitu pentingnya disiplin waktu, Al-Quran menegaskan makna waktu bagi kehidupan manusia dalam surat Al-Ashr, yaitu diawali dengan sumpah demi waktu. Begitu juga menepati janji. Al-Quran menegaskan hal tersebut dalam ayat pertama Al-Maidah.
Jadi jika kita mendeskripsikan waktu dan menepati janji itu memang sudah diterapkan dalam Al-Quran, sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Jika kita dapat mendisiplinkan waktu dan menepati janji, kita akan menjadi orang yang amanah dan menjadi orang yang jujur. Jika kita menjadi orang yang amanah dan menjadi orang yang jujur, kita akan mudah dipercaya orang lain dan lebih mudah berteman erat dengan orang lain. Selanjutnya yaitu bertindak efektif dan efisien. Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan, dan mengevaluasi sebuah kegiatan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros, dan memenuhi sasaran, juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna. Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang semena-mena, kita melakukan sesuatu yang memang ada gunanya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang itu bukan pekerjaan kita, jadi kita hanya fokus dengan apa yang kita tuju, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi efektif. Apa yang kita tuju itu akan sangat mudah untuk tercapai. Selanjutnya yaitu memberikan upah secara tepat dan cepat. Hadis Nabi yang mengatakan berikan upah kadarnya akan mendorong seorang pekerja atau pegawai dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Sementara apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malasan karena dia harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak dihargai secara memadai. Jadi, jika seorang pegawai yang upahnya tidak diberikan secara efektif, tidak diberikan secara cepat, pasti dia akan bertindak semena-mena, tidak bekerja secara profesional. Dia pasti akan berpikir untuk tidak melanjutkan pekerjaannya tersebut karena merasa tidak nyaman. Tetapi jika kita memberikan sebuah gaji secara tepat dan cepat, seorang karyawan juga pasti akan merasa bahagia. Jika seseorang merasa bahagia, dia akan melakukan pekerjaan dengan senang hati dan hasilnya pun akan sangat memuaskan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.